Keangkeran Jalan Jalur Gunung Gumitir. Nama Banyuwangi belakangan menjadi cukup terkenal karena potensi wisatanya. Jauh sebelumnya, nama kabupaten paling timur Pulau Jawa ini lebih terkenal karena kemistisannya. Jalur darat menuju Banyuwangi pun terkenal dengan keangkerannya. Jika menuju Banyuwangi melewati Kabupaten Jember, maka akan melewati jalur Gunung Gumitir. Keangkeran jalur lintas selatan ini sudah terkenal di antara para pengendara yang sering melewati Gunung Gumitir. Berbagai macam cerita mistis dialami oleh mereka. Konon, banyak hal aneh di jalur Jember Banyuwangi yang melintasi hutan Gumitir. Hutan di area Gunung Gumitir yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi dikenal sangat angker. Ada banyak sekali kisah yang dituturkan mengenai keangkeran hutan Gumitir ini yang dialami oleh para pengendara. Jalur ini memang dipenuhi oleh hutan, tebing, dan jurang. Oleh sebab itu, pengendara harus ekstra hati-hati saat melewati jalur Gumitir. Apalagi jalanan di sana berkelok-kelok. Jika kurang fokus sedikit saja, mungkin hal-hal tak menyenangkan bisa terjadi. Banyak juga pengendara yang sering mengalami kejadian aneh dan mistis saat melewati jalur Gumitir. Terlebih lagi, ada cerita yang beredar di masyarakat jika jalur tersebut ditunggu oleh sosok naga emas yang berada di sekitar Gumitir. Diketahui, naga emas tersebut menunggu kawasan di bawah Gunung Raung, termasuk jalur Gumitir. Selain itu, ada juga beberapa cerita misteri yang dialami oleh beberapa orang yang sedang dalam perjalanan pulang ke Banyuwangi dan melewati jalan jalur Gunung Gumitir. Salah satunya yang dialami keluarga Mulyono yang sedang dalam perjalanan pulang dari Banyuwangi menuju Jember. Saat itu, Mulyono melewati jalan Gumitir sekitar jam 2 dini hari. Saat melewati jalan Gumitir, di sepanjang jalan terlihat sebuah pasar kecil. Ada banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi di pasar itu. Mulyono dan keluarga memutuskan berhenti untuk mencari makanan ringan di pasar itu dan memutuskan untuk membeli kacang rebus. Sesampainya di rumah, Mulyono membuka kacang yang dibelinya. Saat dibuka, Mulyono terkejut seketika. Kacang rebus yang ia beli telah berubah menjadi bunga 7 warna. Menurut salah satu praktisi supranatural mengatakan bahwa apa yang dialami Mulyono merupakan kejadian yang bisa saja terjadi. Selain pasar setan, alas Gumitir juga menjadi lokasi berdirinya patung gandrung, ikon kota Banyuwangi. Patung gandrung ini dibangun sebagai penanda bahwa pengendara telah memasuki kota Banyuwangi. Patung seorang perempuan penari gandrung, tari tradisional Banyuwangi, menambah cerita mistis yang nyata di Jalan Gumitir. Posisi tangan dari patung penari gandrung bisa berubah posisi dengan sendirinya. Saat pagi hingga sore, gerakan tangan patung penari gandrung mengarah ke atas. Namun ketika sudah malam, posisi tangan patung penari gandrung berubah menjadi agak ke bawah. Beberapa orang mengatakan bahwa patung penari gandrung di Jalan Gumitir memang dijaga oleh sosok makhluk tak kasat mata. Sosok makhluk tak kasat mata yang berjaga berbeda-beda wujudnya. Kadang berwujud seperti anak kecil, kadang berwujud seperti perempuan dengan rambut panjang, juga memakai kebaya. Tidak sedikit orang yang kesurupan saat melewati patung penari gandrung itu. Ada tebing curam angker dengan kedalaman kurang lebih 18 meter yang ada di dekat kawasan itu. Warga menamai tebing itu sebagai jurang tangis karena konon kerap terdengar suara tangisan dari tebing jurang ini. Jurang tangis ini pada dulunya diyakini aliran sungai yang bermuara ke Selat Bali. Berbagai macam cerita mengerikan berkembang di kalangan masyarakat tentang jurang tangis ini.
Akmal menceritakan kisah turun-temurun tentang kisah asmara Nyai Dewi Taroro yang berakhir tragis di jurang tangis. Konon berawal dari sepasang kekasih yang bertengkar di tebing jurang karena salah paham. Nyai Dewi Taroro meyakini betul bahwa sang kekasih pujaan hatinya saat itu telah berselingkuh dengan wanita lain. Kekasih hatinya yang sudah mencoba memberikan penjelasan akan kebenaran yang terjadi tak dihiraukan lagi oleh Nyai Dewi Roro. Rasa kesal telah menyelimuti sang kekasih. Tak terima dituduh selingkuh terus-menerus oleh Nyai Dewi Taroro, lantas ia pun mendorong Nyai Dewi Taroro masuk ke dalam jurang hingga kepalanya terbentur batu. Nyai Dewi Taroro itu tewas seketika. Namun anehnya, saat ingin dievakuasi oleh warga sekitar, jasadnya menghilang dan tidak ditemukan hingga saat ini. Tak jarang sosoknya pun muncul di tepi jalan dan dituduh sebagai penyebab kecelakaan. Selain itu, ada juga cerita misteri yang nyata dari Wisma Gumitir. Bangunan yang berdiri kokoh di sisi kanan Jalan Gumitir juga menyimpan cerita misteri. Banyak tamu yang menginap di Wisma Gumitir dikerjai oleh makhluk halus. Tamu-tamu di Wisma sering mendengar suara aneh hingga melihat penampakan noni-noni Belanda. Pintu Wisma Gumitir kadang terbuka sendiri meski sudah terkunci dengan rapat. Kamar yang tertata rapi pun tiba-tiba berantakan dengan sendirinya, padahal tidak ada tamu yang berkunjung ke Wisma. Kini Wisma Gumitir nampak sepi dan tidak terawat karena keangkerannya. Demikianlah cerita misteri nyata di jalur Gumitir. Bila Anda melewati jalan jalur Gunung Gumitir, hendaknya jangan lupa berdoa dan selalu menjaga sopan santun.